Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Firdaus, NIM 1914060, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari 3 bahasa. Pertama, bahasa Sanskerta, yaitu budaya, jamak dari budi, berarti budi dan akal manusia. Kedua, bahasa Inggris, culture atau kultur. Ketiga, bahasa Latin, color. Kedua kata itu berarti mengelola atau mengerjakan. Jadi, kebudayaan adalah cara hidup berkembang yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur rumit seperti sistem politik, agama, sosial, dan lainnya, di mana budaya ini sudah menjadi bagian dari diri manusia yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan kebudayaan asing di Indonesia yang pertama yaitu pada masa lampau, perkembangan budaya asing di Indonesia terjadi karena letak Indonesia yang strategis pada jalur 2 perdagangan internasional, yaitu India dan Cina, di mana pada masa itu kedua budaya tersebut memberi pengaruh besar kepada budaya pribumi sehingga kebudayaan berkembang pada masa itu. Yaitu perkembangan pesat pada era globalisasi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat, di mana dengan adanya kemajuan teknologi ini memudahkan manusia dalam mengakses pengetahuan budaya di negara lain sehingga budaya Indonesia semakin berwarna atau beragam. Adapun juga pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga terjadi masalah kelangkaan pada persediaan bahan pangan, energi, dan bahan industri, serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar menyebabkan pergeseran, perbedaan, dan kepentingan di masyarakat. Sebab kehadiran budaya barat ini seakan mendominasi dan menjadi tren di Indonesia, sehingga jelas mengikis perilaku dan tindakan seseorang. Yaitu kebudayaan asli Indonesia perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Pada mulanya, pintu masuk kebudayaan asing di Indonesia dari kegiatan penjajahan para orang asing, berbeda dengan sekarang yaitu melalui teknologi dan informasi, di mana dalam buku Tantangan Dunia Islam di abad 21 oleh Ziauddin Sardar menyebut masa kini sebagai terjadinya revolusi informasi, yaitu semakin berkembangnya pada keterbukaan dan kebebasan informasi yang dapat memberikan dampak positif, yaitu adanya informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dapat memberikan dampak negatif, yaitu seperti dalam hal pergaulan bebas dan hal lainnya. 4. Yaitu negara-negara modern merasa bangga karena modernisasinya telah berhasil, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang dengan penuh gairah menyertai gerak modernisasi itu, di mana dari perkembangan tersebut manusia sebenarnya dapat memilih secara selektif untuk kepentingannya secara baik, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan keanekaragaman etnis dan agama. Disinilah Indonesia memiliki beragam budaya dan agamanya yang berbeda-beda, yang bukan hanya terdapat budaya asli Indonesia sendiri, melainkan budaya-budaya asing juga telah masuk ke Indonesia. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif dan juga negatif bagi masyarakat di Indonesia, terutama dalam agama dan kebudayaan di Indonesia, di mana yang demikian itu dapat menyebabkan budaya asli Indonesia perlahan memudar. Kemudian, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih ini akan memberikan peluang bagi siapapun untuk dapat mengakses internet dengan mudah, baik dalam hal positif ataupun negatif. Hal tersebut sangat disayangkan jika kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Kemudian, pengaruh negatif dari budaya barat khususnya pada anak dan remaja sangat memprihatinkan. Contohnya, pada anak bahkan remaja saat ini sangat mudah untuk mengakses internet. Dan apabila mereka masih mencari jati diri mereka, yaitu masih labil dalam hidupnya, serta tanpa pengawasan dari orang tua, maka secara tidak sadar mereka akan mudah terpengaruh oleh budaya orang barat, seperti tontonan melalui media elektronik,
kita tiru tanpa memfilter hal baik atau buruknya terlebih dahulu, terutama pada remaja yang menginginkan kebebasan baik pakaian, mode film, sampai pergaulan dengan lawan jenis. Terutama pada remaja yang menginginkan kebebasan baik pakaian, mode film, sampai pergaulan dengan lawan jenis, di mana semua itu dari budaya barat yang tidak seharusnya kita tiru. Meskipun dianggap modern, tapi kebanyakan bertentangan dengan syariat Islam atau adat istiadat dari kebudayaan di Indonesia. Dampak positif budaya asing pertama yaitu adanya perubahan tata nilai dan sikap. Dari globalisasi dalam budaya menyebabkan perubahan tata nilai dan sikap masyarakat Indonesia yang awalnya irasional menjadi rasional. Kedua, kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di mana dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan berkomunikasi jarak jauh serta berpikir lebih jauh lagi. Tiga, yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Keempat, dapat mengurangi jumlah angka pengangguran karena banyak dibukanya industri untuk alat komunikasi dan transportasi yang lebih canggih lagi. Dampak negatif budaya asing pertama, gaya hidup kebarat-baratan seperti nilai kesopanan yang kurang, rambut berwarna-warni, pakaian yang ketat dan pendek, pergaulan lawan jenis, dan juga hal yang lainnya. Dua, sikap individualistik, yaitu kurang kesadaran bahwa mereka adalah makhluk sosial sebab kemajuan teknologi yang semakin canggih ini membuat mereka merasa tidak butuh orang lain. Contohnya ketidakpedulian pada penumpang wanita atau orang tua saat di KRL. Ketiga, pola hidup konsumtif, yaitu perilaku manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas atau membeli sesuatu secara berlebihan, didorong pada hasrat keinginan tren saat ini seperti makan di restoran mahal, belanja hal yang tidak perlu, dan hal lainnya. Keempat, kesenjangan sosial, yaitu pada arus globalisasi saat ini ada yang dapat mengikuti dan ada juga yang tidak dapat mengikuti, sehingga terjadi kesenjangan sosial dalam hidupnya. Saya mengatasi dampak negatif budaya asing. Pertama, ada peranan pemerintah, yaitu melakukan penataan ulang sistem pendidikan mengenai kurikulum. Misalnya, penambahan jadwal belajar agama yang hanya 2 jam dalam seminggu tentu kurang, sehingga perlu ditambah jamnya, dan pelajaran lainnya. Kedua, peranan tokoh agama dan budaya, yaitu menjadikan kegiatan yang melibatkan agama dan budaya diminati oleh generasi muda. Contoh, pada organisasi Muhammadiyah, Aisyah, dan lainnya dapat mengadakan kajian untuk remaja. Kemudian juga pada organisasi atau sanggar seni yang merancang kegiatan agar dapat menarik minat di kalangan remaja daripada budaya barat. Ketiga, peranan dari orang tua, yaitu mengawasi pergaulan anak secara intensif, di mana peran orang tua ini sangat diperlukan untuk mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi globalisasi dari dampak negatif. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan yang optimal sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing di kancah dunia. Kedua, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat, yaitu kita sebagai kaum muslim untuk meningkatkan kualitas keimanan harus selalu berbuat hal-hal yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan tentu harus sesuai syariat Islam. Dan juga sebagai warga negara Indonesia perlu adanya moralitas yang tinggi seperti melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ketiga, meningkatkan jiwa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal itu agar setiap warga negara Indonesia tidak akan mudah dipermainkan oleh negara-negara yang lain. Keempat, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah. Sebab meskipun sekarang sudah memasuki zaman modern, tapi kita tidak boleh melupakan adat istiadat dan budaya daerah masing-masing. Kelima, menjaga keasrian objek wisata dalam negeri, di mana di Indonesia ini terkenal akan kekayaan alam dan objek-objek wisata yang indah. Hendaknya kita harus memanfaatkannya seoptimal mungkin dengan menjaga keasrian objek wisata tersebut, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan di sekitar pegunungan, dan hal lainnya.
Oke, thanks for watching dan semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.